masih baik-baik aja nggak? Atau ada yang lagi sedih? Kayla harap teman-teman semuanya kabarnya lagi baik-baik aja ya. Kita mau, soalnya hari ini kita mau memuji memuliakan nama Tuhan nih. Kita juga mau dengerin firman Tuhan. Jadi teman-teman harus dalam keadaan yang sehat selalu, sukacita selalu, biar bisa sama-sama kita bernyanyi, menari bersama-sama dengan gak hanya Kak Ella, tapi ada Kak Rere dan juga ada Kak Elin di sini, oke? Nah, adik-adik sadar gak sih? Tuhan itu sudah memanggil adik-adik semua loh. Tuhan udah memanggil nama-nama adik-adik. Gimana jawaban adik-adik? Kira-kira adik-adik bakal jawab, "Iya Tuhan, aku di sini, aku ada di sini." Atau adik-adik malah jawabnya, "Enggak Tuhan, aku nggak ada di sini. Enggak aku nggak mau dengar suara Tuhan." Ayo, siapa yang mau jawab iya? Angkat tangan dulu dong. Kalau mau lihat sama Kak Rere sama Kak Elin. Ada yang jawab iya nggak ya? Wih, banyak yang jawab iya. Bagus. Nah adik-adik, karena adik-adik semuanya mau menjawab ya, kita mau bersama-sama mengangkat satu pujian yang mau menunjukkan bahwa kita siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan memanggil namamu, medley ku jawab ya ya ya. Tuhan memanggil namamu. Kak Rere, Tuhan memanggil namamu. Halo Kak Elin. Teman-teman, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya ya ya. Sekali lagi ya, Tuhan memanggil namamu. Tuhan memanggil namamu. Halo Kak Elin. Tuhan memanggil namamu. Hai Kak Rere. Teman-teman, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya ya ya. Sekali lagi dong. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya ya ya. Nah adik-adik, kita kan udah jawab ya nih. Kita sekarang mau menyiapkan hati kita. Kita mau berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Rere. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama untuk bersekolah minggu. Tuhan, kiranya Engkau menyertai ibadah kami hari ini dari awal hingga akhir agar dapat berjalan lancar dan kami dapat memuliakan nama-Mu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah teman-teman, kan tadi Tuhan udah manggil nama kita juga udah jawab, ya Tuhan, ya Tuhan. Nah, tahu nggak teman-teman, kenapa Tuhan itu mau manggil kita? Karena sebenarnya kita semua ini lagi mencari sesuatu yang pasti, tapi nggak nemu. Tapi kita temukan itu di dalam Tuhan. Tuhan yang memberikan kita kemenangan setiap hari. Tuhan yang memanggil kita untuk bekerja, melayani Tuhan, menjadi saksi bagi Tuhan. Karena itu Kayla mau ajak adik-adik itu bangkit berdiri. Kita bersama-sama angkat pujian Pekerja Kristus yang mulia. Adik-adik boleh pakai gerakan ya, bebas gerakannya. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa.
Tetap semangat ya adik-adik, karena Tuhan udah manggil kita menjadi pekerjanya. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang bekerja. La la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Tunggu ya adik-adik, tunggu dulu ya Kak Elin, Kak Rere, sebentar. Aku mau ambil tas dulu nih. Sebentar ya, mau nyari barang. Mana ya? Kak Ella lagi cari apa? Ini loh, aku lagi nyari uang persembahan. Kan hari ini kita mau ngasih persembahan. Loh, Kak Ella kan sekarang persembahannya bisa online. Oh iya ya, aduh adik-adik Kak Ella lupa nih. Jadi mulai hari ini kita akan memberikan persembahan dengan 2 cara nih. Yang pertama, adik-adik bisa minta tolong mama, papa, atau kakak yang ada di rumah untuk membantu scan barcode yang di sebelah sini nih. Sebelah situ ya. Atau yang kedua, adik-adik bisa nih nyimpen uangnya dulu, terus titipin ke papa mama. Nanti papa mama akan titipin di kantor gereja. Diingat ya. Nah, sambil kita memberikan persembahan, kita mau bersuka cita karena kita udah berjumpa dengan Tuhan Yesus nih. Dia udah ngasihi kita, Dia udah mati bagi kita. Karena itu sukacita kita pasti penuh. Kita mau angkat bersama-sama pujian, "Oh sukacitaku", pakai gerakan ya adik-adik sambil tetap berdiri. Dengan penuh sukacita ya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Naik, lagi turun ya. Naik lagi. Pam 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 pam. Sekali lagi ya. Dengan penuh sukacita kita pujikan lagu ini bareng-bareng. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku.
adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, kini tiba saatnya kita buat menenangkan diri, kita mau menyiapkan hati kita mau nyiapin Alkitab kita, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sembari kita menyiapkan diri, Kayla mau ajak adik-adik untuk bisa bersama-sama mengangkat satu pujian, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi ya, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita mau lebih tenang lagi, kita mau menyiapkan hati kita lebih baik lagi. Kita pujikan sekali lagi, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Doa persembahan dan juga doa firman Tuhan akan dipimpin oleh Kak Elin. Adik-adik, yuk kita doa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memberikan persembahan yang daripada Tuhan Yesus asalnya melalui orang tua kami. Kiranya persembahan ini dapat kami gunakan hanya untuk kemuliaan kerajaan-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan bimbing kami, berikan kami hikmat-Mu supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami menyerahkan seluruh doa kami hanya dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Anak-anak, pagi hari ini Kak Sri pakai baju resmi. Ya, karena apa anak-anak? Ya, karena Kak Sri dapat undangan manten. Kak Sri diundang oleh Pak RT tempat Kak Sri tinggal. Nah anak-anak, mendapatkan undangan perkawinan itu adalah suatu kehormatan buat Kak Sri. Kak Sri merasa senang sekali karena Kak Sri merasa dihormati. Karena apa juga anak-anak? Pak RT juga sudah bilang melalui tetangga-tetangga bahwa Pak RT-nya menyediakan makanan yang terbaik, yang enak-enak. Semuanya acaranya juga meriah sekali pokoknya. Makanya Kak Sri mempersiapkan diri sebaik mungkin. Kak Sri pakai baju yang sopan, yang baik, yang rapi, sehingga ketika Pak RT-nya tahu ketika kita datang, Pak RT-nya menjadi senang. Ya anak-anak. Nah sekarang Kak Sri mau tanya sama anak-anak, pernah anak-anak diajak mama papa pergi ke undangan perkawinan? Tentunya pernah ya, diajak mama papa. Tentunya mama papa juga mempersiapkan pakaian yang bagus buat kalian, buat mama papa. Kenapa? Karena kita menghormati orang yang mengundang kita. Jadi kita tidak boleh datang sembarangan, pakai baju sembarangan. Ya, kita datang dengan sukacita. Seperti Kak Sri juga hari ini mau datang dengan sukacita, dengan senang hati. Karena Kak Sri menghormati orang yang sudah mengundang Kak Sri. Nah anak-anak, di dalam Alkitab juga ada perumpamaan tentang perjamuan perkawinan. Nah, anak-anak tahu di mana? Ayo disiapkan Alkitabnya, Kak Sri tunggu ya. Kita buka dari Matius 22 ayat 1 sampai 14. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Matius 22 ayat 1 sampai 14. Kalian ingin mendengarkan? Mari kita dengarkan melalui tayangan berikut ini.
Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak peliharaanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang telah diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata pula kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah kalian ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana untuk datang ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Orang-orang yang jahat, orang-orang yang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Karena di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih." Nah anak-anak, kita tadi sudah mendengarkan firman-Nya ya. Nah anak-anak, kita jadi mengerti kenapa raja tadi marah. Ya karena raja sampai 3 kali loh anak-anak. Tadi Kak Sri itu menghitungnya waktu raja menyuruh hamba-hambanya untuk mengundang orang-orang tersebut. Ya karena apa? Karena pesta itu sudah disiapkan, makanan disiapkan, acara disiapkan, semuanya. Kalau tidak ada tamu, maka siapa yang akan melakukan semuanya? Nah anak-anak, kalau kita misalnya terjadi hal tersebut, meskipun tidak semua datang, sedikit aja yang datang, kita menjadi kecewa, kita pengen marah, kita malu, kita merasa tidak dihormati, tidak dihargai oleh orang-orang yang diundang itu. Apalagi raja ini anak. Seorang raja yang mengundang harusnya dihormati, dihargai, tapi mereka tidak menghargai. Anak-anak, kenapa mereka tidak bisa datang? Ya kalau kita lihat di ayat 5 tadi anak-anak ya, mereka sibuk dengan usahanya, mereka bekerja di ladang, mereka melakukan aktivitasnya sehari-hari, sehingga apa yang harusnya mereka lakukan yaitu memenuhi undangan raja, mereka tidak mau. Akhirnya anak-anak, raja ini tetap ingin pesta ini diadakan. Dia menyuruh hamba-hambanya untuk mengundang orang-orang yang ada di pinggir jalan. Kalau tadinya undangan itu untuk orang-orang khusus, orang-orang yang dipilih, tetapi karena mereka tidak mau mengindahkan, maka undangan ini harus disebarkan kepada seluruh orang, semua orang yang ditemui oleh hamba-hamba itu di pinggir-pinggir jalan, baik orang baik, baik orang jahat, semuanya diundang. Nah anak-anak, kalau raja melakukan hal tersebut itu karena raja ingin pestanya ini tetap terjadi. Nah anak-anak, seorang raja yang sudah mau mengundang itu adalah hal yang luar biasa ya. Jadi harus kita hormati, harus dihargai.
Ternyata benar anak-anak, undangan yang disebarkan itu tadi ternyata direspon. Banyak orang yang datang sehingga pesta itu dimulai. Wah, meriah sekali anak-anak. Mereka menikmati semua hidangan yang disediakan. Nah anak-anak, tiba saatnya sang raja ini datang berkeliling ya, melihat-lihat tamu-tamunya yang datang. Dan apa yang terjadi anak-anak? Raja ini melihat satu tamu yang datang. Satu tamu ini ternyata tidak memakai baju yang rapi, tidak memakai baju pesta anak-anak. Dia memakai baju yang tidak baik ya. Nah, untuk itu raja ini menegur kepada orang ini. Tapi orang ini anak tidak mengindahkan, tidak mau mendengarkan teguran raja itu. Sehingga raja menjadi marah. Lalu orang tersebut diikat, diusir keluar ya, disuruh bawa keluar, ditempatkan di tempat yang gelap. Anak-anak, sementara teman-temannya tadi yang pakai baju pesta, yang sudah siap, mereka tetap menikmati pesta itu. Anak-anak, di akhir perumpamaannya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa banyak orang yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Artinya apa anak-anak? Anak-anak, kalau undangan pertama tadi itu ya, untuk dikhususkan untuk orang-orang yang dipilih, orang-orang yang dikasih, yaitu ditujukan untuk orang-orang Israel, bangsa Israel, bangsa pilihan Allah. Tetapi mereka ini bangsa Israel kan beda dengan bangsa-bangsa lain, bangsa yang sangat disayangi oleh Tuhan, tetapi mereka tidak mengindahkan. Lalu yang kedua anak-anak, undangan yang kedua itu adalah orang yang datang tapi dia tidak pakai baju pesta, yang seenaknya sendiri menganggap dirinya sudah layak, sudah baik, sudah bagus. Dia seenaknya meremehkan undangan raja. Dia tidak menghormati undangan raja. Yang ketiga, undangan ketiga adalah orang-orang yang datang ke pesta itu dengan pakaian pesta. Anak-anak, melalui firman Tuhan pagi hari ini kita belajar. Tuhan ingin anak-anaknya, orang-orang yang dipanggil itu menikmati kasih Tuhan, menikmati kebahagiaan. Jadi tidak boleh menyepelekan, meremehkan undangan raja itu, meremehkan undangan Tuhan. Dan juga melalui firman Tuhan yang kita dengar tadi anak-anak, kita anak-anak yang dipanggil harus merespon dengan kesungguhan hati, dengan ketaatan, dengan sungguh-sungguh, dengar-dengaran. Anak-anak, kalau saat ini ada guru sekolah minggu yang membawakan firman Tuhan, ada pendeta juga yang membawakan firman Tuhan, kita harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh, menyimpan dalam hati kita. Kita lakukan firman itu, supaya hidup kita boleh menjadi berkat buat orang-orang sekeliling kita. Meskipun anak-anak masih kecil, anak-anak harus menjadi teladan, menyenangkan hati Tuhan. Demikian juga kalau di rumah, orang tua juga dipakai oleh Tuhan untuk memperdengarkan firman Tuhan yang harus kita dengar juga. Kita tidak boleh meremehkan tugas orang tua juga, guru sekolah minggu, pendeta kita. Makanya anak-anak, biarlah melalui firman hari ini, firman Tuhan hari ini, pagi ini, kita boleh belajar menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, menghormati Tuhan, dan melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Siapkah anak-anak? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman yang kami dengar itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, supaya kehidupan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, dipimpin, dipelihara, dan biarlah hidup kami boleh menjadi anak-anak yang taat, setia, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan setiap anak-anak dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan sendiri yang memberkati.
Terima kasih Tuhan untuk setiap panggilan-Mu, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang setia, taat, dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, saatnya kita akan membuat aktivitas. Untuk yang kelas kecil nanti akan dipandu oleh kakak-kakak guru. Dan untuk yang kelas besar, anak-anak mengisi kuisnya. Dan ada link di bawah ini ya, dikirimkan kalau sudah selesai, difoto, dikirimkan kepada guru kelas masing-masing. Jangan lupa hari Senin terakhir dikirimkan ya. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa, Tuhan memberkati. Halo adik-adik semua, udah siap untuk membuat aktivitasnya? Hari ini kita akan membuat bakul nasi atau tempat nasi dari kertas lipat. Yuk ikut kakak Roket cara membuatnya. Jangan lupa hasil aktivitasnya difotoin lalu kirimkan ke grup kalian masing-masing. Ditunggu sampai Senin malam ya. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.